Bayangkan jika kamu harus memegang sebuah keputusan yang mustahil. Membiarkan ribuan rakyatmu mati karena perang saudara yang berkepanjangan. Atau menanggung dosa abadi dengan membunuh 19 adikmu sendiri yang tidak berdosa. Ini bukanlah kisah fiksi, melainkan realitas sejarah paling kelam di Kekaisaran Ottoman. Pada suatu pagi yang dingin di tahun 1595, rakyat Istanbul menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. 19 peti mati kecil keluar dari gerbang istana Topkapi. Mereka adalah pangeran-pangeran, saudara dari Sultan Mehmed III yang baru saja naik tahta. Tragedi ini menjadi puncak dari penerapan sebuah aturan yang dikenal sebagai Undang-Undang Fatih atau Hukum Bunuh Saudara. Sebuah harga yang teramat mahal demi sebuah stabilitas tahta. Untuk memahami tragedi Mehmed III, kita harus memutar waktu ke masa penakluk Konstantinopel, Sultan Mehmed II atau Al-Fatih. Dialah yang pertama kali mengkodifikasi aturan kontroversial ini dalam kanun namanya. Kalimat itu berbunyi, "Dan bagi siapa saja di antara anak-anakku yang dianugerahi kesultanan, adalah pantas baginya untuk membunuh saudara-saudaranya demi keteraturan dunia, Nizam-i-Alem. Kebanyakan ulama telah membolehkannya, maka biarlah mereka bertindak demikian." Al-Fatih bukanlah tiran tanpa alasan. Ia adalah visioner yang melihat bahwa kepala yang banyak pada satu tubuh negara hanya akan membawa kehancuran. Ia meletakkan dasar ini bukan karena kebencian, melainkan ketakutan akan runtuhnya negara yang ia bangun dengan susah payah. Ketakutan Al-Fatih dan para penerusnya berakar pada trauma sejarah yang nyata. Mereka tidak bisa melupakan era Fetret Devri atau masa kekosongan ketika putra-putra Sultan Bayezid I saling membantai satu sama lain selama belasan tahun demi memperebutkan tahta. Ribuan nyawa tentara Muslim melayang, rakyat kelaparan, dan musuh-musuh dari Eropa bersorak melihat Islam terpecah belah. Dalam pandangan politik saat itu, perang saudara atau fitnah dianggap jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Logika mengerikan ini tumbuh dari tanah yang disiram darah. Lebih baik satu keluarga menangis darah daripada seluruh umat menangis karena negaranya hancur lebur. Lantas, bagaimana para ulama yang paham Al-Quran dan hadis bisa mengizinkan hal ini? Disinilah letak kerumitan fikih siasah atau politik Islam kala itu. Mereka menggunakan kaidah fikih, "Idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'zumuhuma dororon birtikabi akhaffihima." Jika bertabrakan dua kemudorotan, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan. Membunuh seorang pangeran adalah dosa besar dan kejahatan, mafsadah. Namun, membiarkan potensi perang saudara yang bisa menewaskan ribuan rakyat dan meruntuhkan kekhilafahan adalah mafsadah yang jauh lebih besar, mafsadah ammah. Dengan berat hati, fatwa dikeluarkan demi kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi. Kembali ke Sultan Mehmed III. Sejarah sering mencatatnya sebagai sosok yang kejam karena eksekusi massal saudara-saudaranya. Namun, catatan istana menceritakan sisi lain.
Mehmet III dikabarkan menangis tersedu-sedu saat harus menandatangani perintah eksekusi itu. Ia mencabuti jenggotnya karena duka yang mendalam. Ia tidak membunuh karena benci, ia membunuh karena ia adalah sandera dari sebuah sistem yang tidak memberinya pilihan lain. Para pangeran itu dicekik dengan tali sutra agar tidak menumpahkan darah bangsawan, sebuah penghormatan terakhir yang ironis. Mehmet III memikul beban dosa itu sendirian, meyakini bahwa ia sedang menyelamatkan jutaan rakyatnya dari potensi pemberontakan di masa depan. Tragedi 1009 peti mati itu begitu mengguncang jiwa Istanbul hingga akhirnya mengubah sejarah. Putra Mehmet III, Sultan Ahmed I, memutuskan untuk mengakhiri tradisi berdarah ini. Ia menolak membunuh saudaranya, Mustafa. Sebagai gantinya, sistem kafes atau sangkar emas diperkenalkan. Pangeran-pangeran tidak lagi dibunuh, melainkan dikurung dalam bagian istana. Hidup nyaman namun terisolasi dari dunia luar sampai giliran mereka naik tahta tiba. Nyawa mereka selamat, namun kesehatan mental mereka seringkali menjadi harga barunya. Meskipun begitu, darah tak lagi tumpah sia-sia atas nama tahta. Apakah pengorbanan itu sia-sia? Secara pragmatis, hukum Fatih berhasil menjaga keutuhan Kekaisaran Ottoman selama berabad-abad, menjadikannya salah satu imperium terlama dan terkuat dalam sejarah manusia. Stabilitas politik yang dibeli dengan darah para pangeran memungkinkan Ottoman menjadi pelindung dunia Islam, membangun peradaban dan menyebarkan dakwah hingga ke jantung Eropa. Namun, sejarah juga mengajarkan kita untuk bertanya, apakah tujuan selalu menghalalkan cara? Disinilah letak paradoks kekuasaan yang selalu menjadi perdebatan abadi. Kisah Sultan Mehmet III dan 19 saudaranya adalah cermin retak dari sejarah politik Islam. Ia mengajarkan kita betapa beratnya ujian kepemimpinan, bahwa terkadang seorang pemimpin dipaksa memilih antara menjadi manusia yang baik atau menjadi raja yang kuat. Di balik kemegahan arsitektur dan luasnya wilayah kekuasaan, tersimpan tangisan sunyi dari keputusan-keputusan sulit yang tak terbayangkan oleh kita rakyat biasa. Sebuah pelajaran mahal tentang tahta, darah, dan air mata.